Jadi hadirin Allah muliakan, itu Hasan al-Basri, itu ulama-ulama klasik kita gitu. Kalau mereka masih bisa menyembunyikan amalan, mereka nggak akan buka, mereka nggak akan kasih lihat, mereka nggak akan kasih lihat. Jadi udah tutup aja deh gitu loh. Kalau kita puasa sunnah, bukanya udah nggak usah ada orang tahu. Kenapa kalau pas kita buka, kita posting di grup, selamat berbuka sister, itu biar semua orang tahu Anda lagi berbuka. Jadi ngapain dibuka? Udah diem aja. Kalau sahur udah sendirian aja. Nggak usah satu grup tahu. Satu grup WA itu berapa sih isinya? 200 orang. Hah? Berapa sih satu grup WA? Tuh 250 orang kurang lebih. Jadi udah semua orang tahu kita lagi sahur. Sekali kita posting, 200 orang tahu kita lagi puasa hari itu. Udah sembunyikan, kenapa sih? Ini itu konsepnya Nabi SAW. Kalau Anda bisa rahasiakan, rahasiakan, kata Nabi. Rahasiakan. Rahasiakan, hadirin sekalian. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan. Jadi awalnya dari wajah yang kinclong, tapi ternyata ini itu perintah Nabi SAW. Sembunyikan, sembunyikan. Dan ini praktek para ulama klasik kita. Dan sampai hari ini orang-orang soleh, mereka menyembunyikan amal mereka. Nah hadirin yang Allah muliakan, ternyata khususnya buat ibu-ibu, ternyata ini bukan hanya tentang wajah yang kinclong, ada banyak keutamaan. Nah pertanyaan, apa aja sih keutamaannya biar kita tuh semakin semangat lagi merahasiakan dan menyembunyikan amal ibadah kita. Oke, kita bahas. Yang pertama, selain wajah yang kinclong tadi kata Utsman bin Affan, apa saja yang kita dapatkan kalau kita sembunyikan amalan kita? Yang pertama, menyembunyikan amal soleh itu bukti kejujuran iman kita kepada Allah, bukti keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini nggak main-main ya hadirin, ini bukti keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin kalau kita ingin tahu sebenarnya amalanku ini ikhlas apa enggak ya, coba perbanyak sembunyikan amal soleh gitu, perbanyak sembunyikan amal soleh. Makanya Al-Imam Wahab bin Munabbih, salah satu ulama klasik besar, itu memberikan nasihat kepada anaknya. Lihat nih, orang tua kasih nasihat ke anaknya gimana, kita lihat biar ibu-ibu khususnya atau bapak-bapak tahu gimana kasih nasihat ke anak-anak atau kasih nasihat ke keponakan. Kata Wahab bin Munabbih, ya bunai, wahai anakku, nak, akhlis ta'atallahi bisarirah, nak, bisariratin nasihatin yasdukullaha fiha fi'luka fil alaniyah. Nak, ikhlaskan ketaatanmu kepada Allah dengan mengerjakan amalan-amalan rahasia, dengan mengerjakan amalan-amalan rahasia yang hanya engkau dan Allah saja yang tahu. Kenapa demikian? Yasdukullaha fiha fi'luka fil alaniyah. Karena dengan engkau rajin mengerjakan amalan-amalan rahasia, maka itu membuktikan kepada Allah kejujuranmu pada saat kamu mengerjakan amalan-amalan yang terlihat oleh manusia, gitu loh. Jadi amalan rahasia kita itu adalah bukti bahwa ketika kita beramal di depan orang itu ikhlas, bukan riya, gitu loh.
Itu keikhlasan. Kalau ibu-ibu nih, jadi sholat ibu-ibu ketika nggak ada siapa-siapa, bacaan Al-Quran ibu-ibu kan ketika sendirian di kamar, itu adalah pembuktian bahwa ketika ibu-ibu berhijab, ibu berhijab karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sedang hits, bukan karena fashion, bukan karena ingin tampil, bukan karena ingin show off, bukan ingin pamer, bukan untuk mengumbar keanggunan, bukan, itu karena Allah. Ya kan? Kan kita tahu pakaian ibu-ibu sekalian itu kan pakaian ketakwaan, itu takarub kepada Allah. Wanita yang menutup aurat pakai hijab misalnya, itu kan ibadah kepada Rabbul Alamin. Nah pertanyaannya, ikhlas nggak pada saat kita berhijab? Apalagi hijab kita bagus, hijab kita mahal, hijab kita elegan, dan seterusnya. Dan itu kan salah satu hal yang paling susah di dunia ibu-ibu kan. Gimana menata hati ketika pakai busana, itu susah banget. Nah, agar kita bisa menjaga keikhlasan pada saat kita berbusana yang baik, yang syar'i, kita harus punya amal rahasia yang bagus. Amal rahasia yang bagus. Kita harus punya zikir yang kuat di waktu malam ketika nggak ada siapapun. Kita harus baca Al-Quran ketika nggak ada siapapun, sehingga terbukti kejujuran kita. Kenapa terbukti kejujuran? Karena kualitas ibadah kita di depan orang dan di belakang orang sama. Nah, itu penting, jemaah. Cara kita menyikapi Allah ketika di hadapan manusia, di hadapan orang, dan ketika nggak ada siapapun sama. Makanya ini bukan tentang wajah yang kinclong, ini pembuktian kejujuran kepada Allah. Ini pembuktian keikhlasan kepada Allah. Anda ikhlas nggak selama ini? Kalau ikhlas, Anda harus punya amalan rahasia. Kita harus punya amalan rahasia. Ini sebuah kebutuhan bagi kita. Sebuah kebutuhan. Ini bukan sekedar beribadah nggak ada siapapun, bukan. Tapi hadirin Allah muliakan, ini pembuktian. Ini pembuktian. Makanya Al-Fudail bin Iyad pernah mengatakan, kana yuqal min akhlaqil anbiya wal asfiya al akhyar at-tahirah qulubuhum khalaiqu thalatha. Ada sebuah kaidah yang diakui para ulama dari zaman ke zaman, kata Fudail bin Iyad, bahwa akhlaknya para nabi dan akhlaknya orang-orang yang ikhlas, yang hatinya bersih, adalah 3 akhlak atau 3 hal. Yang pertama al-hilm, kematangan, kedewasaan dalam bersikap. Yang kedua al-anah, tidak tergesa-gesa dalam bertindak dan bersikap. Jadi matang, dewasa, dan kalau berbicara atau bersikap tenang. Dan yang ketiga hadzun min qiyamil lail, mereka punya waktu dan porsi untuk qiyamul lail sendirian, gak ada siapapun. Itu hadirin, pada saat orang-orang gak ada gitu. Jadi hadirin yang Allah muliakan, itu kata Fudail bin Iyad, 3 hal yang dimiliki dan menjadi karakter, yang menjadi lifestyle dan pola hidup para nabi dan orang-orang soleh yang hatinya bersih, hatinya ikhlas, jujur sama Allah. Apa? Yang pertama al-hilm, kematangan, kedewasaan, wal ana, tidak tergesa-gesa dalam bersikap, merespon dan bertindak, semua tenang, calm gitu ya. Dan yang ketiga, punya porsi rutin untuk qiyamul lail. Untuk qiyamul lail. Hadirin Allah muliakan,
Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Ini itu pembuktian kejujuran dan pembuktian keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada alasan untuk tidak segera mencari amalan-amalan rahasia. Nggak punya alasan untuk tidak memiliki amalan-amalan yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah hal yang penting sekali bagi kita. Itu hal yang sangat urgent bagi kita, karena kita harus membuktikan. Kita yang harus membuktikan. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa agama kita akan senantiasa baik dan soleh jika rahasia kita menunjukkan bahwa penampilan kita di tengah manusia itu jujur. Jadi kita punya amalan rahasia yang baik, fungsinya untuk membuktikan kepada Allah bahwa ketika kita berbicara yang baik dan lemah lembut di hadapan orang, ketika kita bersikap baik dan halus di hadapan teman atau di hadapan sesama, itu ternyata itu jujur. Ternyata itu jujur gitu loh. Jadi